Pemerintah Provinsi Bali menggelar kirap duplikat bendera pusaka merah putih untuk pertama kalinya. Ratusan warga binaan menerima remisi kemerdekaan. Om Swastiastu. Saudara, dalam nuansa peringatan ke-79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Bali hari ini kembali hadir dengan beragam informasi seputar peringatan kemerdekaan RI, serta informasi aktual dan menarik lainnya. Kali ini senang sekali bersama saya Risma Devi. Dan saya Dede Setiadi. Saudara, segera kita jelang Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, peringatan HUT ke-79 RI di Provinsi Bali dimeriahkan kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan pembacaan teks proklamasi. Kirap bendera merah putih yang melibatkan Purna Paskibraka ini digelar untuk pertama kalinya. Kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi ini dilaksanakan sebelum upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang digelar di lapangan Puputan Margerane, Niti Mandala, Denpasar. Kirap diawali dengan prosesi penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan pembacaan teks proklamasi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Iwayan Serina, kepada pasukan gabungan Purna Paskibraka 2022 dan 2023 di Gedung Jaya Sabe, Rumah Jabatan Gubernur Bali. Setelah dilakukan penyerahan, pasukan berjalan menuju lapangan Puputan Margerane Niti Mandala Denpasar melalui Jalan Surapati, Hayamburuk, dan Jalan Puputan Renon. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewo Made Indra, mengatakan pelaksanaan kirap duplikat bendera pusaka merah putih yang diterima dari pusat dan teks proklamasi untuk pertama kalinya dilakukan pada peringatan HUT RI di Bali. Kirap dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat yang juga dilakukan di Ibu Kota Nusantara IKN sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap bendera merah putih. Maka dari itu, sesuai arahan dari BPIP, bendera-bendera ini yang sudah dibagikan ke seluruh daerah di Indonesia itu melalui prosesi kirap dari tempat posisinya ke lapangan upacara. Itu juga dilakukan di IKN, itu juga dilakukan di seluruh Indonesia. Sekali lagi, kirap prosesi pengibaran bendera merah putih melalui Paskibraka adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada bendera merah putih. Purna Paskibraka yang terpilih membawa baki duplikat bendera pusaka merah putih adalah siswi SMA Negeri 1 Kute, Ayu Airnita Setiadewi. Sementara baki yang berisikan teks proklamasi kemerdekaan RI dibawa oleh siswi SMA Negeri 1 Tampak Siring, Niketut Alit Citra Dewi, dan Imade Ananta Nada dari SMA Negeri 9 Denpasar bertindak selaku komandan kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi. Katreni dan Andika melaporkan. Upacara peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Bali dipusatkan di lapangan Puputan Margerane Niti Mandala Denpasar. Hari ulang tahun RI yang dirayakan setiap tahunnya ini dimaknai sebagai momentum untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para pahlawan. Dipimpin oleh penjabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya sebagai inspektur upacara peringatan ke-79 kemerdekaan RI di lingkungan pemerintah Provinsi Bali digelar di lapangan Puputan Margerane Niti Mandala Denpasar pada Sabtu pagi. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewo Made Indra, mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah momentum untuk menggelorakan semangat para pahlawan terdahulu kepada generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai perjuangan. Sebagai generasi penerus, generasi muda ditekankan berkewajiban untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan. 17 Agustus kan hari lahirnya bangsa Indonesia. Ini harus kita peringati
Karena kalau tidak kita peringati, pertama kita tidak menghormati jasa-jasa pahlawan. Yang kedua, ini adalah penerusan nilai kepada generasi muda. Karena generasi muda saat ini tentu tidak tahu bagaimana perjuangan para pendahulu kita sampai Indonesia menjadi merdeka dan maju seperti saat ini. Jadi melalui peringatan ini sekaligus kita meneruskan dan mewariskan nilai-nilai. Dewa Made Indra juga menyebutkan upacara peringatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada bendera merah putih sebagai identitas bangsa dan negara, serta simbol kejayaan kekuatan bangsa. Pengibaran bendera merah putih pun dilakukan dengan prosesi yang cukup panjang dan hikmat oleh pasukan pengibar bendera Paskibraka. Upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI di lingkungan pemerintah Provinsi Bali ini dihadiri Konsulat Jenderal Negara Asing yang ada di Bali, seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, pimpinan Ormas, TNI Polri, Korpri, organisasi kemasyarakatan, ASN, serta pelajar. Katreni dan Andika melaporkan. Pemerintah Kota Denpasar menggelar apel peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lumintang pada Sabtu pagi. Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 mengambil tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Peringatan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia ini dihadiri oleh jajaran Forkompimda Kota Denpasar, diikuti oleh unsur ASN, TNI, Polri, Pecalang, dan organisasi kemasyarakatan. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa, mengatakan tema Nusantara Baru Indonesia Maju merupakan sebuah spirit tentang bagaimana menggelorakan kemerdekaan untuk mewujudkan Indonesia emas. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kota Denpasar melakukan upaya dengan mewujudkan anggaran yang berkualitas dalam memajukan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita masyarakat. Wali Kota Jayanegara juga menekankan hal yang terpenting sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni menurunkan angka kemiskinan, menyiapkan lapangan kerja, dan menurunkan angka pengangguran. Nah, yang terpenting itu arahan dari Indonesia Maju bagaimana kita menurunkan kemiskinan, menyiapkan lapangan pekerjaan, tentu harapannya menurunkan pengangguran, dan juga banyak kegiatan berkenaan dengan infrastruktur daripada pendidikan. Saya rasa kita di Denpasar tentu punya komitmen yang tinggi. Apel peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Kota Denpasar dilaksanakan oleh anggota Paskibraka Kota Denpasar yang beranggotakan sebanyak 78 orang. Anggota Paskibraka Kota Denpasar ini merupakan siswa dari perwakilan SMA-SMK se-Kota Denpasar. Selain bertugas melaksanakan pengibaran bendera, anggota Paskibraka ini juga bertugas saat upacara penurunan bendera pada 17 Agustus 2024 sore di lapangan Lumintang Denpasar. Sugiyarto melaporkan. Saudara, peringatan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 menjadi momentum penguatan rasa kebangsaan dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas para generasi penerus untuk memimpin bangsa ke depannya. Hal ini sesuai dengan tema HUT RI tahun ini, yakni Nusantara Baru, Indonesia Maju. Pemerintah Kabupaten Badung menggelar apel peringatan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri Forkompimda di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung dan organisasi masyarakat di Kabupaten Badung. Hal ini dijadikan momentum mengenang kembali perjuangan kemerdekaan serta memperkuat rasa kebangsaan dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas kepada generasi penerus. Terlebih, tema HUT RI tahun ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju yang menandai transisi besar bangsa Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Iwayan Adi Arnawa menjelaskan, ini merupakan salah satu langkah peradaban baru bagi generasi bangsa yang tergabung dalam satu Nusantara, harus bersatu melanjutkan perjuangan bangsa untuk mengisi kemerdekaan sebagaimana amanah pendiri bangsa, sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara ini harus bersatu dalam rangka melanjutkan perjuangan daripada bangsa ini mengisi kemerdekaan sebagaimana amanah daripada negara yang paling sekalian.
Tentu yang perlu kita lakukan secara implementasi terhadap pengertian daripada perayaan kemerdekaan 79 tahun ini adalah bagaimana kita mendorong, memotivasi daripada generasi muda kita, generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini untuk mempersiapkan diri secara SDM, mental dan disiplin dalam rangka untuk menuju visi Indonesia maju. Untuk itu diharapkan HUT ke-79 Republik Indonesia mampu mengimplementasikan makna kemerdekaan dan mendorong memotivasi generasi muda dalam penguatan sumber daya manusia, karena rantai penerus kepemimpinan bangsa dapat terbentuk untuk menjalankan Nusantara baru Indonesia maju ke depannya. Wayan Suwantre melaporkan. Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar upacara peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu pagi. PJ Bupati Klungkung Nyoman Jendrika berharap momentum HUT RI sebagai kebangkitan ekonomi warga Klungkung dan maksimalkan pelayanan menuju Klungkung unggul dan sejahtera. Upacara apel peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Klungkung dipusatkan di Alun-Alun Dewa Agung Jambe pada Sabtu pagi 17 Agustus 2024. Upacara ini pun dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, TNI Polri, dan para Legiun Veteran RI. Bertindak selaku Inspektur Upacara, PJ Bupati Klungkung Nyoman Jendrika mengajak generasi muda untuk menauladani perjuangan para pahlawan nasional dalam upaya mengisi pembangunan yang berlandaskan semangat 45. Ia juga memaparkan selama pengabdiannya pihaknya berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang ada di Klungkung Daratan hingga Nusa Penida. Melalui hari peringatan kemerdekaan ini, Nyoman Jendrika berharap semangat generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai hal dan kegiatan-kegiatan positif. Untuk bisa lebih cepat lagi membangun Kabupaten Klungkung, terutama adalah di Nusa Penida, agar pembangunan pariwisata atau perkembangan pariwisata di Nusa Penida bisa mendukung atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah Kabupaten Klungkung sehingga bisa memperkuat fiskal dan tentunya bisa membangun Kabupaten Klungkung lebih baik lagi ke depannya. Peringatan HUT ke-79 RI ini pun mengambil tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang diharapkan mampu turut mendorong dan meningkatkan semangat para generasi muda di Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kualitas SDM-nya menuju generasi emas. Iketut Setiawan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Karangasem mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju. Sesuai dengan tema peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, yakni Nusantara Baru Indonesia Maju. Bupati Karangasem Igede Dane menjadi inspektur upacara pada apel peringatan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yang dipusatkan di lapangan Tanah Aron, Amlapura, Karangasem. Bupati Karangasem Igede Dane mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju. Sesuai dengan tema peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju. Dirinya juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus mendukung program-program maupun kebijakan strategis yang telah diambil pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju. Momentum Hari Kemerdekaan RI ini juga diharapkan dapat semakin memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk terus berinovasi dan berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerusnya, sebagai penerus perjuangan beliau, patut kita sekarang mengisi dengan segala pembangunan. Ini kewajiban kita bersama agar Indonesia tetap bergerak cepat dan maju ke depan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Begitu gigihnya pejuang-pejuang kita dulu
memerdekakan agar kita bisa bersatu dengan segala golongan, agama, suku bisa dibersatukan. Dan sekarang kita harus betul-betul. Bupati Karangasem juga berharap generasi muda mengisi kemerdekaan dan dapat meneladani semangat perjuangan yang telah dilakukan para pejuang bangsa. Putra Widiarsana melaporkan. Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Bupati Bangli Sangyoman Sedana Arte menilai tema ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi segala tantangan ke depan. Apel peringatan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia digelar di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Bangli. Apel ini dipusatkan di alun-alun Kota Bangli, dipimpin Bupati Bangli Sangyoman Sedana Arte. Tahun ini, HUT ke-79 RI mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini menggarisbawahi momentum transisi besar yang dihadapi Indonesia serta menandai perubahan penting dalam perjalanan bangsa. Bupati Bangli Sangyoman Sedana Arte mengatakan hal ini harus dijadikan momentum bagi generasi muda untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi tantangan ke depan. Semangat para pejuang harus terus ditanamkan seluruh lapisan masyarakat Bangli, terutama generasi muda, sebagai penerus pembangunan ke depan untuk terus berkarya dan berinovasi dalam menjawab tantangan global. Sehingga dengan semangat persatuan dapat membangun Kabupaten Bangli menjadi lebih baik. Bagaimana semangat para pahlawan yang sudah mendahului kita bisa kita warisi di dalam dada kita masing-masing. Bagaimana peran pemuda di dalam mengisi pembangunan ini masih sangat diperlukan di tengah segala tantangan global yang ada saat ini. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana semangat jengah kita di Kabupaten Bangli oleh seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu. Hingga saat ini berbagai pembangunan mulai dari infrastruktur, SDM, sandang, pangan, dan papan telah banyak terrealisasi. Ibu Turatne melaporkan. Pengibaran bendera merah putih memperingati kemerdekaan RI dilakukan dengan beragam cara. Di Kabupaten Gianyar, tepatnya di salah satu daya tarik wisata, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia melibatkan satwa endemik. Momentum ini juga sekaligus menjadi upaya konservasi dan perlindungan satwa langka. Bulan Agustus menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat. Tahun ini, perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Seluruh masyarakat merayakannya dengan penuh semangat perjuangan dengan beragam kegiatan. Di salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar, perayaan Hari Kemerdekaan melibatkan beberapa satwa endemik seperti gajah, ular piton, dan burung kakak tua. Manajer perawatan satwa Ayudis mengatakan keterlibatan hewan endemik pada perayaan kemerdekaan ini rutin dilakukan setiap tahun. Hewan-hewan ini telah terlatih dan dipilih secara khusus karena para satwa juga aktif dilibatkan dalam edukasi kepada para pengunjung. Selain itu, satwa-satwa yang ikut tidak hanya sekedar atraksi visual, namun memiliki makna mendalam dan memiliki hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dari setiap perwujudan satwa membawa pesan konservasi dan perlindungan lingkungan. Kalau persiapan sih tidak terlalu banyak dilakukan karena memang rutin ya setiap tahun dan satwa-satwa ini juga sudah terlatih, jadi tidak perlu banyak latihan yang diperlukan. Jadi mereka mungkin sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya aja untuk join, untuk plotting dan tempat aja. Kalau kunjungan saat ini sih masih stabil Pak, karena memang di Bali saat ini kan memang pariwisata sudah mulai bagus ya, jadi masih oke lah untuk. Sementara itu, dalam peringatan kemerdekaan ini, kebun binatang ini juga akan melakukan pengibaran bendera bawah air di salah satu lokasi terbaru yang dimilikinya. Melalui momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai bagian dari industri pariwisata dan sebagai generasi penerus wajib menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia dengan dedikasi dan semangat juang yang tinggi. Made Adi melaporkan.
Saudara, sebagai wujud cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia, 13 kelompok etnis Tionghoa di Bali melaksanakan upacara bendera peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Usai upacara juga digelar berbagai kegiatan lomba. Semangat dan antusiasme etnis Tionghoa melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ini nampak sejak pagi hari. Selain mengenakan busana bernuansa merah putih, berbagai pernak-pernik lomba serta ragam sajian telah disiapkan. Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Bali, Mulyono Lee, mengatakan, upacara bendera ini sebagai wujud syukur etnis Tionghoa yang telah menikmati kemerdekaan sekaligus bangga menyaksikan kemajuan bangsa yang telah dicapai saat ini. Ini kami 13 organisasi Tionghoa yang ada di Bali bersama-sama melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kami sebagai warga negara Indonesia beretnis Tionghoa merasa bangga dapat melaksanakan upacara bendera, dan kami merasa cinta tanah air Indonesia. Kita melaksanakan lomba-lomba rakyat untuk mempererat tali silaturahmi. Juga ada kegiatan donor darah yang diadakan bersama, diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar. 13 kelompok etnis Tionghoa ini berkiprah pada bidang sosial dan kemanusiaan dan terbukti telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di wilayah Bali. 13 kelompok etnis Tionghoa ini diantaranya Pakabar Bali, Piti Bali, Pakabar, Marga Bali, dan Inti Bali. Haris dan Sutarno melaporkan. Ratusan warga binaan menerima remisi kemerdekaan Republik Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya. Nah, itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan deh. Ngelukis, ada yang ngelukis, Bang. Mana? Dul, coba dulu kita nggak bersatu. Nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Coba lihat. Lestarikan alam kita. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, Pasar Ubud terbakar pada Sabtu siang sekitar pukul 12.30 WITA. Penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Upaya pemadam kebakaran pun melibatkan 8 hingga 10 unit mobil pemadam kebakaran.
Pasar Ubud di Kabupaten Gianyar mengalami kebakaran pada Sabtu siang 17 Agustus 2024 pukul 12.30 WITA. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Namun sumber api diduga berasal dari basement tempat penjualan kebutuhan dapur. Penglingsir Puri Agung Ubud Cokorde Gede Putra Sukawati mengaku dirinya tidak mengetahui adanya kebakaran. Namun bau asap semakin terasa sehingga dirinya keluar dari puri untuk memastikan sumber asap. Saat itu dirinya baru mengetahui bahwa Pasar Ubud mengalami kebakaran, tepatnya di lantai basement Pasar Ubud. Awal pertama yang di Puri, kebetulan anginnya mengarah ke barat, ke utara barat. Pas saya di Puri ya baunya kerasa, muncul keluar, terjadi kebakaran dan kejadiannya saya nggak tahu juga karena kejadian di basement ini ya. Apa masalah listrik, apa masalah apinya muncul ini dari mana? Mudah-mudahan bisa teratasi. Ya untuk kedepannya tentu instalasi dan sebagainya diperketat karena kita mempunyai listrik. Masyarakat di sekitar Pasar Ubud berupaya untuk memadamkan kebakaran tersebut. Bahkan sejumlah masyarakat membagikan masker di area kebakaran mengingat tebalnya asap dan banyaknya abu akibat kebakaran ini. Kejadian ini spontanitas dari Yayasan Bina Wisata. Kebetulan ada masker, jadi kita edarkan untuk masyarakat umum. Berapa masker, Pak? Berapa masker, Pak? Wah, tak terhitung semua, satu dus besar. Makasih. Setidaknya sekitar 8 hingga 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Besaran kerugian hingga saat ini juga belum dapat diketahui. Sebanyak 207 orang narapidana yang menghuni Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Karangasem memperoleh remisi umum pada peringatan ke-79 kemerdekaan RI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sementara itu sebanyak 5 orang warga binaan dinyatakan bebas. Dari jumlah penghuni lapas kelas 2B Karangasem sebanyak 277 orang, hanya 207 napi yang menerima remisi pengurangan masa tahanan pada peringatan kemerdekaan kali ini. Pemberian remisi kepada ratusan warga binaan lapas diserahkan secara simbolis oleh Bupati Karangasem I Gede Dana. Pemerintah berharap remisi yang diterima nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik, sekaligus menjadi motivasi agar terus berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya. Saya ucapkan selamat atas remisi yang diberikan oleh pemerintah. Tentu setelah mendapat remisi lumayan bebas ini agar kembali di masyarakat dengan baik, taat hukum, taat aturan, dan bagi warga masyarakat yang menerima mantan warga binaan terima dengan baik. Bisa, mari terus arahkan bina dengan baik agar dia kembali ke jalan yang baik. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Karangasem, Renharet Ginting menjelaskan, pemberian remisi merupakan apresiasi pemerintah berupa pengurangan masa menjalani pidana bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan, serta telah memenuhi syarat substantif dan administrasi. Remisi diberikan kepada 207 orang narapidana, mulai dari remisi 1 bulan hingga 6 bulan pengurangan masa pidana di lapas. Sementara 5 orang diantaranya langsung bebas dan 4 orang lainnya masih menjalani subsidiar denda. Kemudian di remisi umum 2, RUU 2, remisi yang mendapatkan remisi 1 bulan sebanyak 2 orang. Yang mendapatkan remisi 2 bulan sebanyak 1 orang warga binaan. Yang mendapatkan jumlah remisi 3 bulan sebanyak 2 orang warga binaan. Yang mendapatkan remisi 4 bulan sebanyak 1 orang warga binaan. Remisi serupa juga diberikan kepada 16 anak binaan yang ada di LTKA kelas 2 Karangasem dan 2 orang dinyatakan bebas. Putra Widiarsana melaporkan. Sementara itu, sebanyak 114 warga binaan di Rutan Kelas 2B Negara Jembrana menerima remisi pada peringatan ke-79 kemerdekaan RI. Jenis remisi yang diperoleh oleh ratusan warga binaan tersebut bervariasi.
Remisi ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Jembrane Patriana Krisna pada Sabtu pagi. Remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang dihukum melakukan tindak pidana umum dan pidana khusus yang telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman atau pembinaan. Pemberian remisi tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel upacara bendera. Untuk yang mendapatkan remisi yang bebas sebagian ya, jadi istilahnya belum bebas langsung ya, jadi itu sebanyak 114 ya, dengan rincian usulan pertama 107 ya, dan ketambahan 7 orang dari pindahan lapas kelas 2B Singaraja ya. Jadi untuk bebas langsung untuk hari ini bebas karena remisi tidak ada. Dari 107 warga binaan yang diusulkan remisi, seluruhnya disetujui mendapatkan remisi. Sementara itu, 7 orang lainnya merupakan warga binaan titipan dari Lapas Singaraja. Dari seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi, 25 diantaranya mendapatkan remisi 2 bulan, 36 orang mendapatkan remisi 3 bulan, 15 orang mendapatkan remisi 4 bulan, dan 10 orang lainnya mendapatkan remisi 5 bulan. Sebanyak 183 warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Singaraja menerima remisi umum dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Remisi ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para narapidana untuk terus berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Pemberian remisi bagi 183 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Singaraja ini diserahkan langsung oleh penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihatnyade. 183 warga binaan diantaranya mendapatkan remisi bervariasi mulai dari 1 bulan sebanyak 54 orang, 2 bulan sebanyak 28 orang, 3 bulan sebanyak 57 orang, 4 bulan sebanyak 31 orang, 5 bulan sebanyak 12 orang, dan 6 bulan sebanyak 1 orang. Dari jumlah tersebut, 1 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban hukuman, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan sikap dan komitmen dalam menjalani proses rehabilitasi. 183, satu yang masih usulan ya, perbaikan data. Yang dengar ada 2 koruptor yang dapat remisi juga. Iya, memang karena sekarang ini kan aturan tidak membeda-bedakan. Semua kasus berhak. Dari jumlahnya apa? Ya mudah-mudahan dengan penjalanan remisi termotivasi lah warga binaan yang lain untuk bisa mematuhi program-program pembinaan masyarakat. Untuk patuh pada aturan. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Buleleng juga meninjau fasilitas keterampilan seperti potong rambut yang dikerjakan oleh warga binaan. Andarmawan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat Bali untuk menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. Di Kabupaten Bangli, ribuan obor menerangi gelapnya malam di alun-alun kota Bangli dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI tahun ini. Ribuan obor diarak mengelilingi kota Bangli pada Jumat malam. Ribuan masyarakat Bangli, terutama generasi muda, tumpah ruah memenuhi alun-alun kota Bangli untuk memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Pawai obor ini digelar untuk menggelorakan semangat perjuangan kepada masyarakat agar memiliki semangat membara menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan diiringi lagu-lagu kebangsaan, para pengarak obor dengan semangat dan antusias mengelilingi kota Bangli. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan, dalam menyambut Hari Kemerdekaan ini, masyarakat khususnya pemuda di Kabupaten Bangli diharapkan dapat bersama-sama menggelorakan semangat
untuk melanjutkan perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa demi kemajuan nusa dan bangsa, khususnya untuk kemajuan di Kabupaten Bangli. Semangat api suci, semangat obor akan menambah gelora dan semangat pemuda-pemuda Bangli bisa mendalami bagaimana perjuangan para leluhur kita, maka mereka kita harapkan akan meniru semangat itu, akan menularkan dan akan membangun Kabupaten Bangli ini dengan semangat jengah. Kegiatan pawai obor ini juga diharapkan dapat memupuk rasa persaudaraan dan jiwa gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan bersama. Ibu Turatna melaporkan. Pangdam 9 Udayana mendorong munculnya bibit atlet menembak di Bali. Informasi selengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Keberagaman mewarnai indahnya, dalam beda selalu bersama. Inilah saatnya untuk bersatu dengan kerja keras untuk berkarya, membanggakan Indonesia. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, Bupati Jembrana Inengah Tambe memberikan bantuan untuk perbaikan dan penataan Pura Lesung Bate di Banjar Mertesari, Kelurahan Lolowan Timur, Kecamatan Jembrana. Setelah melalui proses panjang serta hasil paruman dari 4 desa adat, yakni Desa Adat Batu Agung, Desa Adat Kertajaya Pendem, Desa Adat Dauhwaru, dan Desa Adat Lokesari, akhirnya menemukan titik terang terkait status Pura Lesung Bate. Hampir 15 tahun lamanya, status pura yang berdiri di Kelurahan Lolowan Timur, Kecamatan Jembrana menjadi persoalan. Diketahui, Pura Lesung Bate peninggalan Dang Hyang Nirarte berada di satu lokasi dengan Pura Puseh Desa Adat Lokesari, Lolowan Timur. Kini sudah terdapat kesepakatan bahwa Pura Lesung Bate akan dipisahkan dari Pura Puseh Desa Adat Lokesari setelah Bupati Jembrana Inengah Tambe turun tangan menengahi persoalan. Bahkan Bupati memastikan perbaikan penataan Pura Lesung Bate akan berjalan tahun ini. Dananya dengan memanfaatkan bantuan keuangan khusus BKK dari Kabupaten Badung mencapai 3 miliar rupiah. Dan tadi sudah kita ketemu dengan seluruh pengempon, ada 4 desa adat di sini sebagai pengempon, sudah menjadikan komitmen bersama, bersatu bahwa Lesung Bate kita dulu selesaikan, nanti ke depan baru proposal. Asmkare di tahun ini Bapak Bupati sudah memberikan anggaran membantu memfasilitasi pembangunannya dengan memisahkan kembali sehingga Pura Lesung Bate itu berdiri sendiri dan terpisah dari Pura Puseh dan desa.
Pembangunan direncanakan meliputi Balai Pesandekan, Balai Piasan, Balai Banten, Pepelik, Penglurah, Tugu, serta pekerjaan penyengker, lanskap, dan penataan halaman. Pura Lesung Bate memiliki nilai sejarah sebagai situs napak tilas Dang Hyang Nirarte. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Lapangan tembak Praja Raksaka Shooting Range kini telah rampung direnovasi. Dengan wajah baru, tempat menembak ini diharapkan dapat mendorong munculnya bibit-bibit atlet menembak dari Pulau Dewata, Bali. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Bambang Trisno Hadi menyampaikan, lapangan tembak Praja Raksaka dapat menjadi alternatif tempat menembak dengan kelebihan berada di lokasi strategis dekat dengan bandara. Rampungnya renovasi lapangan tembak Praja Raksaka dengan wajah baru ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kemampuan menembak para prajurit jajaran Kodam 9 Udayana dengan latihan yang lebih rutin. Tidak saja dapat dimanfaatkan untuk melatih kemampuan menembak TNI Polri, keberadaan tempat menembak Praja Raksaka ini juga dapat dimanfaatkan warga sipil yang tergabung dalam organisasi menembak seperti Perbakin. Hadirnya lapangan Praja Raksaka untuk tembak pistol diharapkan pula semakin mendorong munculnya bibit-bibit baru atlet menembak dari Pulau Dewata, Bali. Jadi kita berharap dengan kehadiran wajah baru lapangan tembak Praja Raksaka ini, ya, kemampuan prajurit ataupun perwira jajaran Kodam 9 Udayana akan semakin meningkat, ya, dengan latihan-latihan rutin maupun rekan-rekan sipil, ya, dari Perbakin, ya, kita harapkan bisa timbul, ya, muncul bibit-bibit baru atlet menembak, ya, di Bali khususnya, ya. Peresmian penggunaan lapangan tembak Praja Raksaka Shooting Range dirangkai dengan kegiatan Simekrame Pangdam 9 Udayana bersama para wartawan se-Bali. Hal ini seiring dengan Maijen TNI Bambang Trisno Hadi yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Pangdam 9 Udayana selama kurang lebih 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Pangdam 9 Udayana akan dijabat Maijen TNI Muhammad Zamroni yang sebelumnya menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat dan Pusenkaf TNI AD. Indra Wijaya melaporkan. Saudara, ratusan mobil kuno di Taman Sukesada Ujung Karangasem menarik perhatian warga dan juga wisatawan. Kegiatan ini merupakan bagian dari touring merah putih penggemar mobil kuno dari sejumlah daerah di Indonesia dalam memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia. Sebanyak 560 unit mobil kuno berbagai tipe berjajar di sejumlah sudut di Taman Sukesada, Ujung Kabupaten Karangasem. Kehadiran ratusan mobil kuno atau klasik dengan model serta bentuknya yang eksotik ini mengundang perhatian warga dan wisatawan yang tengah menikmati keindahan situs peninggalan Kerajaan Karangasem. Mobil paling tua di antara deretan ratusan mobil kuno ini adalah mobil buatan tahun 1831 dan mobil buatan tahun 1924 berwarna kuning dengan jari lingkar roda berbahan kayu. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan touring merah putih yang digelar oleh para penggemar mobil kuno di Bali dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Berapa klub? Klub mungkin sekitar 80 klub, ya, karena tiba-tiba banyak juga yang tadi datang walaupun belum mendaftar. Mobil yang tertua berapa? Mobil yang tertua ada mobil Austin Bantam, ya, tahun 1937. Itu tiba juga sampai dengan selamat sampai di sini. Kegiatan touring merah putih ini juga digelar untuk mempromosikan daya tarik wisata di Kabupaten Karangasem yang memiliki keindahan yang tidak kalah dengan daya tarik wisata di sejumlah daerah lainnya. Mempopulerkan daya tarik wisata di Karangasem ini pun juga menjadi bagian dari upaya untuk menggait wisatawan yang kerap memilih untuk mengunjungi Bali Selatan untuk berkunjung ke Bali Timur. Andi Hussein melaporkan. Menjaga stabilitas pangan saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Perumbulok wilayah Bali menggelar Bulog Siaga Merdeka. Warga dengan antusias membeli bahan pangan yang disiapkan.
Selain gula pasir, bahan pangan yang disiapkan meliputi beras jenis SPHP, beras premium, serta minyak goreng. Kegiatan ini merupakan upaya penting dalam rangka menyediakan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Sejumlah warga mengaku senang selain mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, juga dapat menikmati berbagai kemeriahan yang digelar selama perayaan HUT Republik Indonesia ini. Harganya alhamdulillah terjangkau dan pasti bisa dibeli untuk semua masyarakat. Semua bahagia dengan harga yang murah meriah karena di hari kemerdekaan ini adalah tentunya untuk membuat rakyat merdeka. Ya senang sekali, sangat senang, sangat semangat saya. Bulog Siaga Merdeka juga dimaksudkan untuk mengamankan harga pangan di pasaran dan memberikan akses bagi masyarakat agar memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Bulog Siaga Merdeka dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia. Haris dan Sutarno melaporkan. Saudara, HUT ke-79 Republik Indonesia membawa berkah bagi jasa penyewaan kostum di Denpasar yang diserbu warga yang hendak menyewa kostum untuk merayakan kemerdekaan. Jasa penyewaan kostum di Denpasar laris manis jelang HUT ke-79 Republik Indonesia. Salah satunya penyewaan kostum yang berada di Jalan Bedugul, Denpasar Selatan yang mulai mengalami peningkatan pengunjung sejak awal Agustus. Ramainya penyewaan kostum karena beberapa sekolah, hotel, hingga instansi pemerintahan menggelar kegiatan HUT RI dengan menggunakan pakaian bertema perjuangan hingga kostum Nusantara. Jumlah kostum yang disewa tahun ini pun mengalami peningkatan tajam. Menurut penyedia jasa penyewaan kostum di Kota Denpasar, intensitas permintaan penyewaan kostum Nusantara ini pun meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Dari semua koleksi, kostum adat Dayak menjadi primadona, terlebih untuk anak-anak, karena dinilai lebih praktis saat dikenakan. Ini ngecek baju karena di tempat kerja tanggal 17 harus pakai baju adat. Untuk upacara? Enggak, untuk kerja. Untuk kerja? Untuk kerja, iya. Ini kostum apa nih? Ini kostum dari Sulawesi. Kenapa memilih yang baju adat ini? Unik aja karena Jawa udah biasa, Bali apalagi, jadi Sulawesi. Ini lagi nyewa baju adat Nusantara yang Dayak Kalimantan. Untuk anak cowok. Acara apa, Bu? 17 untuk memperingati hari 17 Agustus, terus dipakai untuk pawai. Sulitnya kenapa? Sulitnya saingannya banyak. Oh, banyak yang nyewa. Iya, rebutan. Oh iya. Iya. Dengan adanya dia pawai atau ada peringatan kayak gitu, dia bisa tahu tentang budaya kita. Pemilik penyewaan kostum yang memproduksi sendiri koleksinya ini bahkan mengaku kewalahan melayani penyewa hingga terpaksa lembur untuk memenuhi permintaan konsumen. Tidak heran, omset penyewaan kostum ini mencapai puluhan juta rupiah selama menjelang HUT RI tahun ini. Nyewa pakaian adat untuk anak-anak festival besok untuk tanggal 16-an. Menyambut Hari Raya 17. Pakaian adat apa yang bisa bawa? Kalimantan Timur sama Sumatera Selatan. Emang biasa ke tempat ini Pak kalau mau nyewa-nyewa pakaian di tanah adat buat anak-anaknya? Iya. Udah berapa kali nyewa di sini? 4 kali ya kalau. Kalau untuk harga sewanya gimana, Pak? Ya pas. Iya. Aduh, ini benar-benar beludak banget. Seminggu kita lembur menyiapkan kostum. Kemarin itu ada grup wali kota, 40 lebih kostum seluruh daerah Nusantara. Terus ada grup dari kayak pemerintahan gitu. Mereka sewa-sewa kostum pejuang kayak gitu, veteran, kostum pahlawan kayak gitu. Bener-bener membludak sekolah-sekolah kayak gitu. Pokoknya tahun ini bener-bener membludak deh. Saya maksudnya lebih dari ekspektasi gitu loh. Meningkat gratis ya, biasanya nggak begini, ini full, bener-bener full. Mungkin 500 pieces lebih ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya?
Tahun-tahun sebelumnya paling ya 200, 250 seperti itu sih. Dayak paling diminatin juga karena simple yang maksudnya anak-anak nggak ribet kalau anak-anak gitu Dayak kayak gitu. Untuk harga sewa kostum pun cukup bervariasi, dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp450.000 untuk penyewaan selama 3 hari. Sementara untuk hiasan dan aksesoris dibanderol mulai dari harga Rp50.000. Yuda Maruta melaporkan. Layangan Garuda Merah Putih menghiasi langit Sanur dalam gelaran Rare Anggon Festival. Acara ini serangkaian memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kegiatan layangan bertaraf internasional yang dikemas dalam Rare Anggon Festival digelar di kawasan Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar. Kegiatan tahunan ini serangkaian memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Ada yang menarik dalam festival kali ini. Salah satu komunitas layangan asal Jakarta menerbangkan layangan Garuda Merah Putih. Layangan berbahan parasut bergambar burung Garuda berukuran 12 x 6 meter yang dikaitkan dengan bendera merah putih berukuran 4 x 6 meter dengan gagah berkibar menghiasi langit Sanur. Merah Putih dipersiapkan untuk acara-acara seperti 17-an atau hari kemerdekaan kita ya. Dan layangan Merah Putih ini juga sudah kita terbang ke beberapa negara. Bahkan sampai ke Miangas dan Rote juga. Ini kenapa Pak milih layangan Garuda dan mengibarkan bendera putih di festival layangan di Bali ini? Peringkat 17 Agustus. Ada persiapan khusus kali Pak? Tidak ada sih sebenarnya, tapi kita memang besar yang layangan berwarna merah putih dan ini event internasional, menjual ke dunia internasional juga. Sanur bagus sekali, lokasinya, anginnya sangat keren dan indah sekali. Dengan diterbangkannya layang-layang Garuda Merah Putih, diharapkan Hari Kemerdekaan Indonesia lebih dikenal karena festival layangan ini diikuti oleh 18 negara. Yuda Maruta melaporkan. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Denai Indonesia, sanangko menjadi bagian bangsa nan gadang. Ya Indonesia, Yero janji setiata sumpah pemuda. Coba kedoki lamar piturut. Dangarong buktina molohida dang marragam. 作为伊犁市交付多样新奋斗责任。 Ajo atakam semifisarau, aram aramas. Naho ambu hondoka baru kaliara. Ananging rengkuh kula kanthi katresnan ingkang tulus. Nyireng nyikyang pikayon sajroning kabinekaan. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Deteksi kanker payudara bisa dilakukan dengan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Untuk memeriksa adanya benjolan dilakukan setiap bulan beberapa hari setelah periode menstruasi dimulai pada usia 20 tahun. Selanjutnya, pemeriksaan juga dapat berupa ultrasonografi payudara dan mamografi. Agar terhindar dari kanker payudara, pastikan Anda memiliki pola makan dan pola hidup yang sehat. Konsumsi buah, sayur, kacang, dan biji-bijian sangat baik untuk Ya, dan saudara, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk tanggal 18 Agustus 2024 yang akan disampaikan Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Putu Agus Dedi Permana. Halo pemirsa TVRI Bali, berikut perakiraan cuaca di Provinsi Bali untuk hari Minggu 18 Agustus 2024. Di mana cuaca secara umum diprediksi cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan di Bali bagian tengah dan timur. Lalu
Suhu udara diprediksi berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 34 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Demikian Bali hari ini, Dirgahayu Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Merdeka! Om Santi 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 Om.